akhir ya awal, ya akhir ya zahir, ya batin ya wali, ya muta'ali ya abar, ya tawwab ya muntaqim, ya afu ya rauf, ya malikal mulki, ya jalali wal ikram, ya muhsin ya jami', ya ghani ya mughni, ya mani'u ya dhar, ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi, ya baqi ya waris, ya rasyid ya sabur, ajajana dikruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-tuqata syaratan liqabulil a'mal wa faddalana bihaqiqatin taqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haq wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Allah menciptakan 7 hari, tapi satu yang paling mulia, yaitu adalah Yaumul Jumat. Sama halnya dengan bulan, Allah menciptakan 12 bulan, ibu sekalian, satu bulan yang juga paling mulia dikatakan Sayyidul Syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Ya. Yang di luar kedengaran ya Bu ya? Alhamdulillah. Apalagi saya lebih jelas. Sebelum saya masuk pada ceramah saya pada sore hari ini, kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita doakan nanti orang tua kita yang telah meninggalkan kita, dan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Suami kita juga bisa menjadi suami yang bertanggung jawab, dan nantinya kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Amin amin. Bi barakatil Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati, baru saja kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini bukan surat yang pertama turun, melainkan dia paling pertama dalam Al-Quran, sehingga Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, Ummul Kitab, induknya kitab, dan juga dikatakan Asy-Syafi, penyembuh, pengobat kalau kita sedang sakit.
Kemudian di sini ada satu ayat yang menunjukkan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah hidayah kepada kami untuk menuju jalan yang lurus. Karena kadang manusia, kita sebagai manusia itu lupa dengan apa tujuan Allah menciptakan kita. Kita lupa. Nah, dengan lupanya kita ini, dalam surat Al-Fatihah kita minta pencerahan dari Allah supaya kita tidak belok ke kiri. Mestinya masjidnya itu ke kanan, kita ke kiri. Mestinya ihdinas siratal mustaqim, lurus, lurus. Pengajiannya di rumah sini, tapi karena tidak lurus, tidak istiqomah, tidak ada iman, lurus terus. Kayak tadi saya lurus sedikit. Karena saya cari berdasarkan Google Map-nya kan Bu ya. Oh, masih ada sekitar 1 meter. Oh, ternyata kayaknya di sini deh. Pakai feeling saja, ibu-ibu sudah ramai di sini. Alhamdulillah ada jamaah yang saya kenal mungkin di masjid sebelumnya. Alhamdulillah. Ini semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita bertemu di ini rumahnya siapa Bu ya? Ibu Tini ya. Alhamdulillah. Ternyata itu dakwah Bu, bukan cuma di masjid saja, di rumah. Bahkan saya pernah ceramah itu di pinggir pantai di Manado. Pernah juga saya ceramah di depan-depan pendeta-pendeta orang Kristen. Jadi memang dakwah itu tidak mesti kita harus di masjid. Di rumah ini insya Allah kita dengar-dengar ceramah pengajian, Allah akan berikan berkah kepada kita semua. Amin, amin. Jamaah ibu rahimakumullah, sebelum saya masuk, saya ingin menjelaskan bahwa sekarang kita sudah berada di awal tahun Bu ya. Dulu di masjid kemarin akhir tahun. Nah sekarang sudah awal tahun. Sekarang masih muda semua saya lihat ya. Amin, alhamdulillah. Subhanallah. Ini aura-aura semangat tahun 2019. Semoga kita istiqomah mendengarkan pengajian-pengajian. Jangan sampai tahun 2018 senyum itu mahal sekali. Sekarang kita harus bersedekah lewat senyum. Sedekah tidak mesti uang 1 juta, 10 juta, atau mungkin dengan makanan. Sedekah itu macamnya banyak sekali. Salah satunya adalah dengan senyum. Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum saja pada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi jangan juga senyum bukan tempatnya. Orang yang sedang marah, kamu dari mana? Ya kan aneh nantinya. Nah, jadi tempatkan pada tempatnya. Nah, ternyata ibadah itu Allah menciptakan kita sebagai manusia, tiada lain dan tiada bukan seraya menyembah kepada Allah ibadah. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang kita sebagai manusia bukan hanya untuk mengejar dunia saja kita asal. Kita sebagai manusia, selain kita menjadi pengusaha, ibu rumah tangga, guru ataupun apapun saja profesi kita, kita dianjurkan oleh Allah bersujud kepadanya, menyembah kepadanya. Makanya ibadah itu ada 4. Pertama adalah ada ibadah Bu, itu berat kita lakukan. Modalnya berat juga. Kira-kira apa contohnya ya? Ibadahnya berat, kemudian modalnya duitnya itu besar juga. Contohnya adalah naik haji Bu ya, naik haji. Naik haji itu tidak cukup uang 1 juta. Mungkin sampai di Semarang saja mungkin ya. Butuh berapa juta. Kemudian fisik harus kuat. Ada tawaf, ada sa'i, ada jumrah. Oh subhanallah, harus kuat fisik. Kemudian duitnya juga harus ada. Namanya ibadah yang berat, modalnya juga yang berat. Kalau kita tidak bisa sampai di sini, makanya dalam hadis dalam rukun Islam itu kita naik haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu masih banyak ibadah yang lain. Makanya ada ibadah lagi berat kita lakukan tapi modalnya ringan. Berat kita lakukan tapi modalnya ringan. Contohnya, ayo berat kita lakukan. Mudah berat kita lakukan tapi uang atau mungkin modalnya sedikit saja. Ayo puasa. Puasa ini Bu, modalnya cukup tahan lapar saja. Kalau ada makanan yang enak, alhamdulillah. Kalau ada daging, alhamdulillah. Kalau tidak ada, cukup.
puasa tahan. Tapi berat ini, berat sekali. Apalagi yang tidak pernah puasa di bulan suci Ramadan, subhanallah. Ada yang biasa puasa ini bu, dibandingkan ibadah yang lain, ini yang paling istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, kalau orang yang berpuasa, tidak dikatakan orang yang paling bagus puasanya adalah yang paling besar matanya, misalnya kan begini melotot. Tidak. Tapi orang yang berpuasa itu hanya rahasia Allah. Boleh jadi dia jalan-jalan yang membungkuk loyo, ternyata dia sudah makan satu piring. Iya kan? Karena ini puasa rahasia Allah. Ada juga orang yang berpuasa kuat bekerja, belajar, tapi kayaknya tidak puasa ini kuat sekali. Nah, tidak seperti itu. Ini namanya ibadah yang ringan, ibadah yang berat, modalnya ringan. Nah, kebalikannya lagi. Ada ibadah modalnya besar, tapi kita biasa-biasa saja, tidak terlalu tersiksa. Contohnya apa bu ya? Sholat. Sholat iya, sholat. Sholat ini bu, ringan tidak sholat. Berarti ada yang berat, ada yang tidak. Apalagi sholat subuh. Subuh sekarang jam 4 lewat. Yang berat ini, apalagi bagi anak muda yang suka nonton bola. Ini anak-anaknya yang suka nonton bola itu nonton bola jam 3, menjelang subuh berhenti, sudah tidur, tidak sholat subuh lagi. Ada lagi ibadah yang ringan, modalnya ringan. Tadi sebelum kita ngaji, setelah kita baca Asmaul Husna, subhanallah, kita baca Al-Quran ringan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, baca salawat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malikul Qudus Salam, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Termasuk juga kalau kita misalnya masuk rumah baca doa, ringan kan bu? Keluar rumah baca doa, masuk masjid, sebelum makan tadi kita berdoa bu ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Subhanallah, kurang apa lagi kita ibu-ibu yang di sini. Ngajinya bagus, baca doanya, baca Asmaul Husna. Cuma satu harapan kami, kita bisa istiqamah, kemudian dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita inginkan, amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang saya hormati, insya Allah pada awal tahun ini yang bertepatan dengan tanggal 11 bulan 1 tahun 2019, ganjil semuanya ya. Saya akan membahas, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini diperuntukkan bagi ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu yang mau masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga kan? Saya juga mau bu. Siapa yang mau masuk neraka? Untuk masuk surga itu, Nabi mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan, "Idza shallat mar'atu khamsaha wa shamat syahriha wa hafazat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta." Saya ulangi lagi. Jadi kalau perempuan idza shallat al-mar'atu khamsaha, jadi kalau perempuan sholat 5 waktu dijaga itu, kecuali mungkin dia haid, yang pertama. Idza shallat mar'atu khamsiha, sholat 5 waktunya dijaga. Kemudian yang kedua, wa shamat syahriha, bulan suci Ramadan datang, dia berpuasa, ditambah lagi puasa Senin Kamis, puasa di pertengahan bulan, puasa Syawal, puasa apa lagi bu? Puasa Daud. Subhanallah, puasa Daud ini selang-seling, hari ini puasa, besok tidak. Pasti surga lah ini bagi mereka. Yang ketiga, wa hafazat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga matanya, menjaga tangannya, kemaluannya. Kemudian wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, tidak setiap malam bertengkar terus. Kemudian qila laha, kemudian dikatakan, maka Nabi mengatakan, perempuan yang seperti ini
Yang pertama, sholatnya bagus, puasanya, menjaga kemaluannya, taat pada suaminya. 4 hal ini, kata Nabi, udkhulul jannah min ayyi abwabal jannati syi'ti. Artinya, engkau berhak masuk pintu surga dimanapun engkau inginkan. Subhanallah, luar biasa sekali nih. Nah, berangkat dari hadis ini, sebelum saya jelaskan satu persatu, ternyata ada kisah di sini, Bu. Di sini ada kisah. Kisahnya ini pada kaum salaf pada waktu itu, dia memiliki saudara. Jadi 2 bersaudara ini, Bu, ya. 2 bersaudara, satu meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia yang satu ini, makanya keluarganya mengantarnya, termasuk anggaplah dia kakaknya. Yang meninggal adalah adiknya. Nah, ketika kakaknya ini pulang ke rumah, dia bermimpi tentang adiknya. Mimpinya itu adalah ibarat dia melihat api yang sangat menyala-nyala dalam kubur adiknya. Menyala. Dia khawatir dengan mimpinya ini. Kemudian dia pulang kembali dan mengadu kepada ibunya. Jadi dia bertanya kepada ibunya, ada apakah atau apakah amalan yang pernah dilakukan oleh adik saya sehingga seperti ini? Maka ibunya mengatakan, adikmu dulu dia selalu meninggalkan 2 hal. Yang pertama adalah meremehkan waktu sholat. Duhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, subuh tidak pernah. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah tidak menutup aurat. Jadi waktu hidup di dunia itu, pakaiannya you can see seksi sekali. Ya. Padahal dalam surat Al-Ahzab dan hadis-hadis yang lain kita diperintahkan untuk menutup aurat. Wa nisaa'un kasiyat, ariyatun, ini hadisnya. Ada perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Kata Nabi dalam hadisnya, jangankan masuk surga ibu-ibu seperti ini, mencium bau surga saja tidak akan bisa. Nah, alhamdulillah kita di sini ibu-ibu semua sudah pakai jilbab. Jangan sampai juga saya disuruh pakai jilbab, tidak mesti juga, Bu, ya. Kan tidak, bukan pada tempatnya. Ada sebuah cerita, tidak tahu cerita benar atau tidak. Seorang laki-laki yang ingin bertaubat, dia bertanya, ya Ustaz, saya bertaubat. Alhamdulillah, insya Allah besok saya akan berjilbab. Dia juga mau pakai kerudung juga, subhanallah. Ini bukan namanya taubat, semakin jauh kita kepada Allah. Makanya sekarang itu ada namanya istilah LGBT. Wah, lagi marak-marak itu tahun-tahun kemarin dan sampai sekarang. Lesbi, gay, biseksual dan transgender. Nah, alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah ya, tinggal bagaimana kita ibu-ibu dapat pengajian dari sini, kita sampaikan kepada suami kita, anak-anak kita, sehingga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu yang kita inginkan. Dan kita nanti akan digolongkan oleh Allah. Dan menurut Imam Al-Ghazali, inilah manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat nanti juga akan bahagia. Karena kata Imam Al-Ghazali itu, ibu, manusia nanti di dunia ini ada 4 golongan, ada 4. Yang pertama adalah kaya. Di dunia kaya. Rumahnya wah bagus sekali, besar. Mobilnya wah bermerek. Tabungannya wah nggak usah diragukan, depositonya sudah banyak sekali. Rukonya di mana-mana. Tapi ketika pengajian, ikut juga pengajian. Asal dikumandangkan, wah dia suruh anaknya, suaminya ke masjid semua. Kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali, inilah orang yang dikatakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Subhanallah. Ada juga nanti golongan manusia, ini yang kedua ini. Di dunia sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia, kaya, Bu, kaya sekali. Dia punya ruko itu ruko emas. Punya motor bukan cuma satu. Mobilnya disewakan. Tapi sayangnya ketika asal dikumandangkan salat Jumat, Allahu Akbar, dia masih sibuk dengan kerjaannya. Padahal dikatakan hayya 'alas salam, tidak terbesit hatinya, padahal dia seorang Islam, dia seorang Muslim.
Kata Imam Al-Ghazali, orang ini di dunia dia bahagia, tapi nanti di akhirat menjadi orang yang celaka. Kita pilih mana, Bu? Kita pilih yang mana? Pertama atau yang kedua? Pertama, Bu ya. Ada lagi yang ketiga. Ketiga, di dunia biasa-biasa saja. Kalau hujan, ya basah. Pakai mantel masih basah. Tapi ikut pengajian, subhanallah, rutin. Kemudian sedekahnya, alhamdulillah. Puasanya, sholatnya. Tapi hidupnya biasa-biasa. Bajunya mungkin, ya, sekali setahun mungkin pakai baju baru. Pas Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi, subhanallah, ibadahnya tidak diragukan. Sholatnya, sholat tengah malamnya. Pokoknya, ya ayyuhal muddatsir qumil, bangunlah dia. Qum fa'anzir. Bangun dan ingatlah Tuhanmu. Dia istiqamah beribadah. Kata Imam Al-Ghazali, syakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia biasa-biasa saja, tapi di akhirat nanti digolongkan oleh Allah, ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang sangat beruntung. Ini yang paling celaka, Bu, yang terakhir. Saya berat untuk membahasnya. Tapi masih banyak orang yang seperti ini. Apa itu? Syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Di dunia miskin sekali. Tempat tinggalnya tidak jelas. Kadang dia tidur di teras-teras rumah, di pinggir jalan, atau mungkin kontrak, diusir. Ibadahnya juga tidak pernah melaksanakan ibadah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, inilah yang dikategorikan sebagai syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka juga nanti di akhirat nanti. Nah, kita berharap, Bu ya, kita pengennya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Makanya kita selalu berdoa, Bu, namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya doa sapu jagat. Kenapa doa sapu jagat? Mencakup keseluruhan. Kalau lagi malas berdoa, tidak tahu doa-doa yang lain, ini saja sudah mewakili. Nah, kita kembali pada hadis yang Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau kita, Bu, ingin masuk surga, karena kan ada 5 alam ini, Bu ya, kita sudah tahu bukan? Sebelum alam dunia kan ada 2 alam sebelumnya. Ada namanya alam rahim, alam ruh. Nah, ini alam dunia, Bu. Alam dunia kita hidup itu 60, 70, 80. Yang paling tua di sini umur berapa, Bu ya, kalau boleh tahu? 93. Wah, 93. Bayangkan ibu sudah 93 masih hidup, alhamdulillah sehat dan pengajian. Amin. Semoga ibu nanti dalam keadaan husnul khatimah, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, 93 itu jarang yang dapat umur 93. Kalau umat Nabi 60. Jadi kalau yang ada umurnya sekarang 59, hati-hati tinggal setahun. Atau umurnya 50 tinggal 10. Tidak ya, rahasia. Namanya kematian rahasia Tuhan. Ini namanya hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau ada hujan itu kita dianjurkan oleh Nabi, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi Allah itu turunkan hujan yang bermanfaat. Jangan sampai hujan itu tidak bermanfaat. Jadi banjir, tsunami. Ditenggelamkanlah kita. Makanya kita dianjurkan berdoa hujannya itu bermanfaat untuk makhluk-makhluk hidup yang lain. Makanya kalau saya itu, Bu, musim hujan galau antara beli payung atau beli mobil. Kalau motor kan pakai jas hujan tetap basah. Nah, kedengaran, Bu ya di luar? Dengar ya? Nah, saya kembali lagi pada hadis yang pertama. Jadi, kalau kita ingin masuk surga, Bu, insya Allah yang hadir di sini semuanya, semua kita akan masuk surga, surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, surga yang paling enak. Jangan sampai nanti kita masuk surga yang tidak ada isinya, kosong.
kan rugi. Kita berharap nanti apa yang kita lakukan hari ini pengajian itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, syaratnya tadi ada 4. Yang pertama adalah salat 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Ini yang pertama dicatat. Jadi salat 5 waktu harus dijaga. Kalau bisa sekali-kali kita berjamaah dengan suami kita, sekali-kali berjamaah dengan anak-anak kita, supaya terbangun harmonis dalam keluarga kita. Misalnya suami kita jadi imam, anaknya subhanallah. Jangan sampai salat-salat sendiri, suaminya di kamar 1, istrinya di kamar 2, anaknya di ruang tamu. Nah ini mestinya digabungkan. Atau ibu-ibunya mungkin tunggu sinetron dulu. Pokoknya salat berjamaah sekali-kali di rumah bersama dengan suami kita. Nah kalau kita misalnya lagi haid, jangan salat, kita dilarang. Makanya perempuan bisa istirahat. Tapi jangan istirahat beribadah yang lain, zikir tetap bisa jalan. Tapi salat ketika kita lagi datang bulan tidak boleh melaksanakan salat. Itu yang pertama, salat 5 waktu. Tapi kalau salat 5 waktu, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, berapa rakaat ya? Miskin sekali, tambahlah dengan sunnah-sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur dan sesudahnya. Asar 2 rakaat sebelum. Asarnya jangan. Kenapa salat asar setelah salat sunat setelah asar saya bertaubat lagi semangat? Wah, tidak boleh. Salat sunat setelah asar tidak ada. Jangan membuat hukum sendiri. Salat maghrib 2 rakaat ba'diyah. Isya ba'diyah. Ditambah lagi. Tidak puas dengan ini, tambah lagi salat duha. Supaya rezeki kita yang jauh dekat, yang di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, subhanallah. Kalau gaji suami kita cuma 3 juta tidak cukup, kita salat duha, tambah jadi 6 juta, 10 juta. Kan enak kalau 10 juta per bulan. Enak ikut pengajian. Ya kan? Tapi kalau gajinya 1 juta, kemudian untuk di dapur sekian, kan pengajiannya malas. Makanya kita yang berdoa, suami yang kerja, insya Allah ini nanti jadi berkah. Tidak puas dengan salat duha, salat tahajud, salat sepertiga malam, subhanallah. Ini yang paling jarang dilakukan oleh orang. Orang semua tidur, kita bangun, subhanallah. Bayangkan jam 3 subuh kita bangun. Ibu-ibu biasa bangun kan, tapi buang air kecil, tidur lagi. Nah, kalau kita buang air kecil, lanjut dengan salat, subhanallah. Karena ini ibaratnya apa ya? Kalau kita logikakan, Bu, orang yang menelpon di subuh hari itu kan sedikit. Misalnya kita lagi sholat, Allah langsung lihat, wah ini hambaku si fulan yang beribadah, akan kuterima doanya, akan kuterima ijabahnya. Dibandingkan duhur kan banyak yang berdoa, malaikat pusing mencatatnya, yang mana bagus ya. Tapi kalau sholat tengah malam itu subhanallah, ini hambaku ini, kita minta ya Allah ya Tuhan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikanlah hatiku ya Allah nuri ya Allah, cahayaku ya Allah, mataku ya Allah, penglihatanku ya Allah, berikan penerangan ya Allah. Kalau selama ini mataku hanya saya perlihatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bimbinglah aku ya Allah. Jangan engkau matikan aku dalam keadaan bermaksiat. Jangan engkau matikan kami dalam keadaan tidak bersujud kepada engkau ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah matikan kami dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersujud dan mengagungkan asmamu ya Allah. Subhanallah, istiqamah salat duha, salat tahajud 5 waktu. Kalau nanti kita meninggal dunia, wajah kita akan berseri-seri, senyum. Bahkan ada kisah nyata, sudah Habib ini kiai-kiai yang meninggal dunia berapa tahun, puluhan tahun, dibongkar jenazahnya, mukanya tidak berubah, masih tetap ini nyata Bu ini. Karena beliau ketika hidup di dunia, amalannya, zikirnya, puasanya dijaga. Nah, bagaimana dengan kita? Insya Allah, walaupun sekarang lagi canggih modern, kita tidak boleh kalah dengan zaman. Ibadah kita, Asmaul Husna kita, jangan lagu-lagu pop saja, lagu dangdut saja yang kita hafal. Asmaul Husna, zikir-zikir Al-Quran, dan kita niatkan juga untuk orang tua kita yang telah mendahului kita.
Kemudian, nah ini yang pertama, bakti sholat sudah bagus Bu ya. Insya Allah, jadi nanti kita hadirkan iman kita. Semoga kita bisa salat tengah malam sedikit demi sedikit. 2 rakaat, 3 rakaat, 11 subhanallah ganjil-ganjil. Kemudian tambah lagi salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya itu bumi dan seisinya. Jadi kalau ada orang di sini punya ruko 1, miskin, masih miskin itu. Tapi kalau kita salat sunat 2 rakaat, kita miliki semuanya. Bagi yang percaya, tidak percaya, mana? Saya sudah salat sunat tapi tidak ada ruko saya. Namanya imanmu yang biasa disampaikan. Iman itu abstrak, tidak dilihat oleh indera kita. Tapi percaya dan yakin, di yaumul hisab, di yaumul kiamah, Allah akan memperlihatkan segala amalan-amalan kita. Amin. Kemudian yang kedua adalah wasamat syahriha. Dia berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan pasti kita sudah wajib. Kalau kita tambah Bu ya, puasa-puasa Senin Kamis, itu juga awet muda itu. Ada jamaah, dia selalu melaksanakan puasa Senin Kamis. Subhanallah, auranya memang ibu-ibu itu cerah sekali wajahnya. Tanpa make up akan cerah wajah kita. Insya Allah, puasa Senin Kamis. Ditambah lagi kalau kita konsisten bisa puasa Nabi Daud. Jangan juga puasa karena tidak ada makanan. Karena kan kita biasa kos-kos itu bukan. Waktu S1 dulu, ada teman saya puasa. Kenapa puasa? Tidak ada uang, jadi saya puasa saja. Tapi tidak apa-apa juga Bu, melatih fisik kita supaya terbiasa dengan yang namanya puasa. Puasa bulan suci Ramadan kita laksanakan, ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Subhanallah, surga layak bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, sholat 5 waktu dan berpuasa. Gampang gak Bu masuk surga? Tapi untuk masuk surga itu Bu, banyak godaannya. Makanya arah depan, belakang, kanan, kiri kita digoda iblis. Misalnya depan itu namanya hubud dunia, cinta dengan urusan dunia. Gak usah ikut pengajian. Siapa sih yang ceramah? Masih anak kuliahan, gak usah dengarkan. Misalnya kan bisik-bisikan syaitan. Mending kita pergi nonton bioskop, pergi konser, atau mungkin jalan-jalan santai. Itu godaan-godaan iblis. Atau gak usah dengarkan pengajiannya, sudah mulai goyang-goyang, sudah lihat jam, sudah jam. Ini godaan iblis semuanya. Digoda kita supaya tidak mau mendengarkan pengajian-pengajian. Dari belakang lagi, wah, gak usah salat. Apa sih salat itu? Ada tetanggamu salat terus, tapi hidupnya masih begitu terus, masih naik sepeda. Kamu juga mau salat, nanti kamu susah. Lihat sana itu, orang Cina tidak pernah salat, tapi rokoknya bagus, mobilnya besar. Nah, ini yang salah ini. Makanya di situ ada namanya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu seluruh manusia. Tapi Ar-Rahim diperuntukkan bagi orang Islam yang beriman dan bertakwa, hanya untuk mereka. Jadi Allah itu adil. Jangan dikatakan, wah dia bukan orang Islam, pasti dia susah. Tidak. Allah adil. Siapa yang berusaha, pasti sukses dia. Tapi untuk rahimnya Allah nanti, di yaumul qiyamah, hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu yang hadir di sini dan ibu-ibu semuanya, insya Allah. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu sekalian, sambil menikmati hujan yang diturunkan oleh Allah, semoga suaraku tidak dikalahkan oleh suara guntur yang menggelegah. Yang ketiga adalah wahafasat farjiha, menjaga kemaluannya. Nah, bagi ibu-ibu, kalau sudah menikah, artinya sudah punya suami. Nah, untuk kemaluannya itu hanya diperuntukkan untuk suaminya. Jangan suami tetangga, dosa nantinya. Jadi nanti kita ini ibu-ibu ya, menjaga kemaluan, kemudian menutup aurat kita. Dan alhamdulillah kita sudah menggunakan hijab, sudah tertutup. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Tinggal anak kita, kalau kita punya anak gadis, sudah balik, sudah dewasa, ya kita nasihatilah dia untuk menutup juga auratnya. Jangan sampai
kita ikut pengajian, tapi kita punya anak gadis, masih terbuka auratnya. Malu kita. Ada kisah Bu, dalam sebuah hadis, ini hadis nyata, fakta. Dia seorang ayah, ayahnya itu Bu ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu artinya rajin sekali ibadah. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian sholat hari Jumatnya juga lancar, puasanya bagus. Tapi di yaumul hisab kemarin itu, waktu yaumul hisab pada saat itu, ketika dia hendak masuk surga, sebelum kakinya masuk, ada suara, "Ya malaikat, jangan engkau masukkan dia ke dalam surga." Malaikat diam. Apa dia? Terulang lagi, "Jangan engkau masukkan dia ke surga." Malaikat menahan ayat ini, "Jangan dulu engkau masuk surga." Sepertinya ada bisikan. Kemudian singkat cerita, ternyata ada seorang anak yang berlari dan mengadu kepada malaikat, "Kenapa engkau wahai si fulan? Jangan engkau masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia ahlul ibadah, dia rajin ibadah, salatnya terjaga. Sementara kamu apa? Minuman keras, zina, mabuk-mabuk." "Benar ya malaikat, saya berzina, saya judi. Karena orang tuaku tidak pernah mengajarkanku apa itu salat. Orang tuaku hanya sibuk dengan urusannya. Orang tuaku hanya sibuk dengan pengajiannya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, tidak pernah menasihati aku untuk bisa pergi mengaji, untuk bisa pergi sholat. Tidak pernah ya malaikat, saya akan masuk neraka asalkan orang tuaku juga masuk bersama saya." Makanya kita pengajian dalam surat Tahrim kita diingatkan ibu sekalian, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Diri kita, anak kita, suami kita, cucu kita, semua diajak supaya kita nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah, amin amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga. Yang terakhir Bu, wa ta'at zaujaha, taat pada suaminya. Jangan taat pada suami orang lain. Taat pada suami kita. Selama suami kita memerintahkan kita kepada hal yang doa guntur apa Bu? Mendengarkan guntur. Subhanalladzi yusabbihur ra'du wa bihamdihi. Jadi ada kilat kita berdoa, Subhanalladzi yusabbihur ra'du wa bihamdihi. Jadi ada nanti tuh, saya bagusnya Bu, kalau ada nanti kesempatan kita jalan-jalan ke toko buku, cari buku doa Hisnul Muslim, doa-doa sehari-hari. Iya, Hisnul Muslim, dia itu jelas nama hadisnya siapa yang meriwayatkan, dan dia singkat-singkat, jadi tidak terlalu panjang, gampang dihafal, dan juga ada artinya. Kalau misalnya kita tidak tahu bahasa Arabnya, terjemahannya saja. Wah subhanallah, kalau kita tahu doa hujan, doa sedangkan guntur bercermin, doa masuk rumah, subhanallah, ini namanya lisan kita nanti. Subhanallah, Allah berfirman, "Uzkuruni azkurkum, ushkuruli wala takfurun." Sehingga nanti di akhir hayat kita akan mudah mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, demi Allah, dia akan masuk surga. Jangan katakan Bu, La ilaha illallah mudah, tapi nanti kalau kita menjelang ajal itu sulit kita ucapkan. Hanya mereka saja yang selalu lisannya mengucapkan hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, zikir-zikir, ketika akhir hayatnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus taat kepada suami kita. Jangan menjelang ini awal bulan gajian baru taat dulu. Akhir bulan, jangan dulu, nggak usah disapa. Makanannya ya sayur, lauknya tempe saja. Pokoknya nggak ada sapa-sapaan kalau di akhir bulan. Kalau di awal subhanallah, tidak boleh. Awal, tengah, akhir harus sama, sehingga kita menjadi istri yang soleha. Cinta sejati itu hanya pada istri yang soleha. Ada lagu dangdutnya Bu, ada yang tahu mungkin? Jadi yang keempat ini, jadi yang pertama adalah sholat 5 waktu.
Kemudian yang kedua, berpuasa, kalau bisa tambah dengan puasa-puasa sunat. Dan yang ketiga, menjaga kemaluan kita, menutup aurat kita. Dan yang keempat, taat kepada suami kita. Demi Allah, Bu, surga pantas masuk dimanapun kita inginkan. Dan surga itu subhanallah, banyak sekali ayat yang membahas tentang surga dalam Al-Quran. Surga ada nanti sungai, air madu, isinya semua. Ada susu, isinya semua susu. Enak sekali. Kita pengen makan, hujan-hujan begini, bakso, langsung muncul baksonya. Enak sekali. Kalau di sini kan bakso, lihat dompet dulu, atau GoFood, atau mungkin langsung jalan kaki. Tapi nanti bakso, ya Allah, yang pedas. Ayam, nggak usah lagi dikuliti, nggak usah lagi, langsung jadi. Ini surga enak sekali surga, Bu. Makanya kalau kita cuma kejar dunia, miskin sekali. Kita harus urgensi kita adalah bisa bahagia dunia, bahagia di akhirat nanti. Sampai jam berapa, Bu, ya? Jam 5 ya. Kita berdoa, Bu, ya. Jadi semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, apalagi di hari yang sangat mulia, bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah, terutama saya pribadi, Bu, ya. Saya masih kuliah dan masuk semester 4, sekarang lagi tesis. Semoga bisa selesai dengan cepat. Dan iya, semester 4, Bu. S2, Bu, ya, tesisnya. Jadi sementara tesis saya kuliahnya di UNY, Bu, ya, jurusan linguistik bahasa. Jadi saya belajar bahasa sekaligus aktif dalam sebuah dakwah. Jadi kuliah sambil dakwah, ceramah-ceramah. Jadi ngisi-ngisi pengajian. Dan dari ilmu bahasa saya miliki, saya kaji Al-Quran dan hadis. Supaya, ya, Bu, S1-nya di Makassar. Jadi saya, Bu, baru 1 tahun lebih di sini. Nah, jadi mungkin bahasa aku belum bisa bahasa Jawa, Bu, ya, maaf ya, Bu, ya. S1 saya di Makassar. Iya, Bu. Jadi kalau bahasa saya mungkin masih agak keras atau bagaimana, masih pakai bahasa Indonesia, mohon dimaafkan. Kalau ada tutur kata saya yang salah, itu datangnya dari pribadi yang berbicara. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau menutup sebuah acara ada 3 caranya. Yang pertama, kalau singkat menggunakan hamdalah saja, alhamdulillah. Yang kedua adalah dengan membaca doa kafaratul majlis. Jangan sampai ada dosa-dosa yang kita lakukan dalam majlis ini. Kemudian yang ketiga adalah kita doa bersama dan kita aminkan bersama juga. Saya ingin melakukan 3-tiganya supaya kita di awal tahun ini kita bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun 2018, 2017 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita doa membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini di hari yang sangat mulia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, ya Allah, kecil atau besar, ya Allah, ya Tuhan kami. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami bermaksiat, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beribadah kepada Engkau, ya Allah. Hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. Mudahkan kami, Allah, dalam menghadapi sakaratul maut, dan jauhkanlah kami dari siksaan kubur, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan ya Allah, dosa kepada orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nas'aluka salamatan ya Allah, kami minta keselamatan ya Allah dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kami kesehatan ya Allah, kekuatan ya Allah, agar senantiasa beribadah dan melaksanakan ibadah-ibadah yang padamu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka ya Allah ya Tuhan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min galabatid daini wa qahril rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma aftah lana abwaban ni'mah wa abwabal rizqa wa abwabat taubah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami pintu tobatmu ya Allah, bukakanlah pintu tobatmu ya Allah, karena kami dan percaya ya Allah bahwa Engkau Maha Pengasih dan Engkau Maha Penyayang ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.